Video ini berisi konten berupa informasi ilmu pengetahuan yang terkadang orang enggan untuk menonton, dan saya yakin bila Anda menonton tanpa skip sampai akhir, maka Anda akan bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam semesta. Kita dapat tetap hidup karena bernafas dan menghirup udara yang mengandung oksigen. Oksigen merupakan unsur kimia penting yang menopang kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tanaman. Karena sangat penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, untuk itu ada baiknya kita mengetahuinya. Apakah oksigen itu? Oksigen merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, sehingga kita tidak melihat dan merasakan kehadirannya di sekitar kita. Kata oksigen itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu oxygenium, yang artinya sebagai zat pembakar. Dalam keadaan bebas, oksigen dapat berupa O2 dan O3 yang sering disebut ozon. Dalam ilmu kimia, oksigen disimbolkan dengan O, dan pada tabel periodik menempati urutan nomor atom 8. Oksigen merupakan unsur non-logam yang mudah bereaksi dengan unsur lainnya, sehingga oksigen menjadi unsur penting pembentuk senyawa organik pada makhluk hidup seperti tulang, lemak, protein dan juga karbohidrat. Kesimpulannya adalah tubuh makhluk hidup mutlak membutuhkan oksigen agar hidup dan dapat beraktivitas. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita mundur ke belakang untuk mengetahui sejarah penemuan oksigen. Pada abad 2 sebelum Masehi merupakan eksperimen pertama yang dilakukan oleh Philo dari Bizantium yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pembakaran dengan udara. Eksperimen dilakukan dengan meletakkan bejana secara terbalik pada sebuah lilin yang menyala. Pada abad ke-15, eksperimen yang sama dilanjutkan oleh Leonardo da Vinci dengan kesimpulan bahwa sebagian udara digunakan pada proses pembakaran dan pernafasan. Sehingga tanpa adanya udara, api dan makhluk hidup dipastikan akan mati. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1774, ilmuwan asal Inggris bernama Joseph Priestley melakukan penelitian dengan memfokuskan cahaya matahari ke raksa oksida (HGO) dalam tabung gelas. Ternyata menghasilkan gas yang membuat nyala lilin lebih terang, dan membuat seekor tikus hidup lebih lama ketika menghirup udara tersebut. Kemudian, gas hasil dari proses tersebut dinamakan dephlogisticated air. Pada tahun yang sama, Lavoisier, seorang ilmuwan Prancis, melakukan penelitian kemudian mengkonfirmasi gas dephlogisticated air. Kemudian menamakan gas hasil dari penelitian Priestley tersebut dengan nama oksigen, yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian menjadi oksigen dalam bahasa Inggris. Bagi Anda yang masih stay tune di channel kami, saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya membahas tentang kegunaan oksigen. Oksigen memiliki banyak kegunaan yang utamanya adalah untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan telah terbukti membawa umat manusia ke peradaban modern. Berikut ini adalah kegunaan oksigen. Untuk memproses pembakaran pada mesin berbahan bakar fosil. Untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk kebutuhan dunia kedokteran. Untuk kebutuhan industri. Untuk propelan roket. Sejak Homo sapiens atau manusia purba berada di bumi telah melakukan aktivitas dan menghirup oksigen sekitar 300.000 tahun lalu. Hingga saat ini ternyata oksigen masih tersedia melimpah di bumi. Bagaimana pendapat Anda? Apakah oksigen tersedia tak terbatas di bumi? Dari mana asal oksigen? Menurut Jen Qiu, dalam artikel berjudul Oxygen Fluctuations Studied Life on Earth yang diterbitkan Nature tahun 2014, menyatakan bahwa bumi telah mengalami dua lonjakan besar dalam konsentrasi oksigen. Lonjakan besar pertama terjadi 2,3 miliar tahun lalu, yaitu Great Oxidation Event. Peristiwa itu merupakan awal dari oksigen berada pada atmosfer bumi.
Kemudian lonjakan kedua terjadi 800 juta tahun lalu, dan setelah peristiwa ini, evolusi kehidupan dimulai. Artinya, saat planet Bumi belum mengalami Great Oxidation Event, maka Bumi masih seperti planet Mars, dengan sedikit kandungan oksigen di udara. Dan tidak memiliki ozon yang dapat melindungi Bumi dari paparan ultraviolet dari matahari. Berapa konsumsi oksigen? Mengutip data dari Profesor Jianping Huang, dari Lanzhou University, China yang meneliti konsumsi oksigen global mengatakan bahwa manusia membutuhkan oksigen sekitar 3,09 gigaton tahun. Binatang ternak membutuhkan oksigen kira-kira mencapai 2,3 gigaton tahun. Aktivitas kebakaran hutan mengkonsumsi O2 hingga 5,87 gigaton tahun. Penggunaan mesin berbahan bakar fosil mengkonsumsi O2 hingga 25,16 gigaton tahun. Data konsumsi oksigen tersebut belum termasuk konsumsi untuk keperluan industri baik penggunaan secara langsung ataupun melalui proses ekstraksi udara. Data tersebut menyampaikan betapa besar konsumsi oksigen di bumi ini. Berapa jumlah oksigen di bumi? Jumlah oksigen di bumi sangat berlimpah dan menempati urutan ketiga setelah hidrogen dan helium. Akan tetapi jumlah oksigen yang berada di atmosfer yang mengisi ruang udara untuk bernafas sekitar 21% saja dari total oksigen yang ada di bumi. Sehingga kita wajib menjaga ketersediaan oksigen untuk kebutuhan bersama. Untuk menutup video ini, saya sampaikan hasil dari penelitian Profesor Jianping Huang, dan sepertinya kabar kurang menggembirakan. Tren penurunan jumlah O2 di atmosfer cukup signifikan selama 1 abad ini. Dan sekitar 100 gigaton O2 akan hilang dari atmosfer setiap tahun hingga tahun 2100. Tren penurunan juga terjadi pada konsentrasi O2, dari level saat ini sebesar 20,946% akan menjadi 20,825%. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.